Assalamualaikum sahabat pojok baca, selamat datang kembali di channel Ikhlas Marlis. Pada tahun 1904 di London, lahirlah seorang anak yang bernama Dorothy Eddy. Kelahirannya normal, seperti bayi pada umumnya, dan pertumbuhannya normal seperti bayi pada umumnya. Tetapi, di usia 3 tahun, dia jatuh dari tangga. Hal tersebut mengakibatkan meregang nyawa dari si Dorothy. Lalu keajaiban pendatang, dia bangkit dari kematian alias mati suri. Setelah mati suri, si Dorothy mulai memperlihatkan gestur-gestur dan kelakuan aneh. Dia mulai memperlihatkan kelakuan-kelakuan yang aneh, gestur-gestur yang aneh, bahasa-bahasa yang aneh, serta permintaan yang sangat aneh. Dia selalu memaksa kedua orang tuanya pasca kejadian itu ingin pergi ke Mesir. Entah apa alasan dan sebabnya, tidak diketahui pasti. Lalu si orang tua Dorothy pun mengikuti kemauan si anak. 1 tahun setelah insiden, mereka berkunjung ke Mesir. Setibanya di Mesir, di salah satu museum, mereka pun mengunjungi salah satu museum. Ketika tiba di museum tersebut, entah kenapa, si Eddie sangat antusias. Si Dorothy sangat antusias. Ketika menemui sebuah lukisan, si Dorothy langsung menciumi lukisan tersebut tanpa alasan sama sekali, seolah-olah punya keterkaitan dan keterikatan emosional dengan gambar tersebut. Lalu, si Eddie pun kembali berkeliling-keliling museum. Ketika menemui artefak, si Dorothy dengan polosnya menyebut, "Itu dulu rumahku, itu dulu rumahku," dengan polosnya mengucapkan hal seperti itu. Sontak hal tersebut membuat semua orang terherman-herman. Si Dorothy tumbuh dengan obsesinya terhadap Mesir. Di usia tertentu, dia mengklaim dirinya adalah reinkarnasi dari istri Firaun Seti I, yakni Bentrasid. Begitulah kira-kira. Hal tersebut membuat semua orang kaget. Dia pun menceritakan dengan sangat gamblang kehidupannya di masa lampau, kehidupan kisah asmaranya di masa lampau, kehidupan sosialnya di masa lampau, kehidupan sosiopolitiknya di masa lampau, serta pengalaman tragisnya di masa lampau dengan sangat gamblang tanpa pernah diketahui mempelajari sejarah tentang Firaun sama sekali. Hal tersebut mengagetkan dunia. Kaget. Kaget. Hal tersebut membuat para arkeolog penasaran dengan si Dorothy. Akhirnya, Dorothy pun diajak ke Mesir untuk tinggal dan meneliti di Mesir. Dia pun menghabiskan hari-harinya di Mesir, sekolah di Mesir, tinggal di Mesir, dan segala macam. Hal tersebut membuat penasaran para arkeolog dan tak jarang dia dilibatkan dalam proses penelitian. Ketika meneliti sebuah situs-situs sejarah, si Dorothy dengan sangat gamblang, dengan sangat fasih menjelaskan sejarah dari situs sejarah tersebut tanpa pernah mempelajari sejarahnya sama sekali. Bahkan dia berhasil menjelaskan sejarahnya sesuai dengan apa yang tertulis di dalam sejarah. Bahkan dia tak jarang mengungkap fakta-fakta baru dari situs-situs sejarah yang baru, sehingga hal tersebut mempermudah para arkeolog untuk melakukan penelitian. Sejak saat itu, si Dorothy menghabiskan hari-harinya di Mesir untuk membantu penelitian, untuk membantu riset, untuk menjadi guider dari situs-situs bersejarah, dan segala macam. Hingga pada tahun 1981 dia pun wafat. Sebagian orang percaya atas klaim reinkarnasi dari Dorothy. Tetapi sebagian yang lainnya masih skeptis atas klaim tersebut. Apakah teman-teman percaya atas kisah reinkarnasi dari si Dorothy? Silakan tuliskan di kolom komentar. Fenomena reinkarnasi tentu saja berkorelasi dengan fenomena deja vu. Tahukah teman-teman apa itu deja vu? Deja vu adalah fenomena psikologis di mana seseorang merasa sangat familiar atau seolah-olah pernah mengalami suatu kejadian. Padahal situasi yang sebenarnya adalah teman-teman baru mengalami kejadian tersebut dan baru merasakan kejadian tersebut. Contohnya,
Ketika teman-teman pergi ke suatu tempat yang baru, yang tidak pernah sama sekali, teman-teman merasakan tempat tersebut seolah-olah tidak asing dan seolah-olah pernah mengunjungi tempat tersebut. Di sisi lain, ketika teman-teman memimpikan sesuatu hal, misal barang, ketika teman-teman bermimpi membeli sepeda motor jenis Toshiba berwarna merah, di hari selanjutnya, di hari berikutnya, teman-teman betul-betul membeli atau dibelikan barang tersebut persis mirip apa yang teman-teman mimpikan. Itulah contoh dari peristiwa fenomena dejavu. Saya punya 3 hipotesis terkait fenomena dejavu. Hipotesis yang pertama, saya percaya adanya reinkarnasi. Mengapa demikian? Jika contoh misalnya begini, ketika teman-teman mengunjungi suatu tempat yang baru dan seolah-olah pernah merasakan dan pernah pergi ke tempat tersebut, berkunjung ke tempat tersebut, apakah mungkin jiwa teman-teman yang sekarang itu di reinkarnasi yang sebelumnya pernah juga mengunjungi tempat tersebut? Oleh sebab jiwa teman-teman di reinkarnasi sebelumnya pernah berkunjung ke tempat tersebutlah teman-teman merasa seolah-olah sudah pernah mengunjungi tempat tersebut, dan nyatanya memang di reinkarnasi sebelumnya jiwa teman-teman sudah berkunjung ke tempat tersebut. Itu hipotesis yang pertama. Hipotesis yang kedua adalah saya percaya adanya dunia paralel atau dunia multiverse. Ketika teman-teman berkunjung ke suatu tempat dan teman-teman merasa seolah-olah pernah mengunjungi tempat tersebut, apakah mungkin diri kita yang sekarang punya kembaran di dunia paralel atau di multiverse lain yang saling terikat dan terhubung secara emosional? Ketika diri teman-teman yang berada di dunia paralel berkunjung ke tempat tersebut, secara tidak langsung diri teman-teman yang berada di dunia ini, dunia sekarang ini, merasakan seolah-olah pernah berkunjung ke tempat tersebut, dan nyatanya memang diri teman-teman yang lainnya pernah berkunjung ke tempat tersebut. Apakah mungkin demikian? Yang ketiga, teman-teman dilihatkan tentang gambaran kehidupan sebelum lahir ke dunia. Apakah mungkin ketika teman-teman berada di dunia kandungan, di dalam dunia kandungan diperlihatkan oleh Tuhan gambaran-gambaran kehidupan teman-teman secara mendetail, tetapi detail-detail kecil tersebut tidak teman-teman ingat, sehingga ketika teman-teman mengunjungi suatu tempat dan teman-teman merasa seolah-olah pernah merasakan dan pernah berkunjung ke tempat tersebut, apakah mungkin itu adalah detail kecil dari ingatan teman-teman ketika diperlihatkan gambaran kehidupan dari awal sampai akhir di dunia kandungan? Apakah mungkin demikian? Mungkin saja. Silakan teman-teman, yuk kita sama-sama berdiskusi. Jika teman-teman punya hipotesis lain seputar fenomena dejavu, silakan tulis di kolom komentar. Dan ketika teman-teman tidak setuju dengan hipotesis saya, silakan tulis di kolom komentar. Mari kita berdiskusi secara sehat. Para pakar neuroscience berbondong-bondong untuk melakukan penelitian terhadap otak manusia terkait peristiwa dejavu. Saya telah merangkumnya menjadi 2 teori yang sangat terkenal. Teori pertama adalah teori Gestalt familiarity. Apa itu teori Gestalt familiarity? Adalah situasi baru memiliki tata letak atau elemen visual yang sangat mirip dengan adegan dari memori masa lalu yang tidak disadari, sehingga hal tersebut memicu perasaan yang sangat kuat dan sangat familiar. Teori yang kedua adalah teori split perception. Apa itu teori split perception? Yaitu otak menerima informasi melalui 2 jalur indera. Jika salah satu jalur mengalami sedikit keterlambatan, maka otak bisa membaca peristiwa yang sama dengan 2 pengalaman yang terpisah
menciptakan ilusi sudah pernah terjadi, ilusi yang sangat familiar. Begitulah kira-kira. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jika teman-teman suka video ini, silakan di like, silakan di subscribe, dan di share sebanyak-banyaknya, supaya teman-teman yang lainnya bisa menerima manfaat dari video ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Mohon maaf jika terjadi kesalahan. Bye.